kita lihat contoh perumpamaan tentang seorang penabur. Contoh perumpamaan tentang seorang penabur ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Bab 13 ayat 1 sampai 23. Nah, jadi ini mau membicarakan tentang seorang penabur. Penabur dalam keseharian bangsa Yahudi ini adalah salah satu pekerjaan yang sebagian besar masyarakat Yahudi kerjakan. Ini petani. Ya, ini petani. Jadi Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah ini dengan cerita-cerita yang erat sekali hubungannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat pada waktu itu. Nah, salah satunya ini adalah kegiatan seorang petani yang keluar untuk menabur. Nah, di situ diceritakan si petani ini menaburkan benih. Begitu ya, si petani ini menaburkan benih. Benih yang ia taburkan itu jatuh di berbagai tempat. Jadi Yesus mau menjelaskan tentang kerajaan Allah itu dengan contoh diumpamakan di situ. Benih tahu ya, anak-anak ya. Benih tahu ya. Mungkin yang USBP memilih topik tentang budidaya tanaman, budidaya tanaman obat, mungkin nanti akan membahas salah satunya adalah benih. Nah, gitu. Jadi di sini petani ini menabur benih. Benih ini jatuh di berbagai tempat. Nah, salah satunya di tanah bebatuan. Nah, gitu. Lalu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada juga yang jatuh di semak-semak. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kita lihat satu persatu. Sebetulnya Yesus mau menjelaskan tentang apa di situ. Jadi di sini penabur ini Yesus andaikan sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Penabur dengan istilah lain petani ya, istilah lainnya petani. Ini diandaikan atau diumpamakan dengan orang yang menyampaikan firman, gitu. Kalau dalam hal ini Yesus sendiri, dia mengandaikan dirinya sendiri, gitu. Kemudian benih yang jatuh ke tanah, benihnya tadi. Nah, di sini mau mengandaikan benih itu adalah firman Allah. Nah, firman Allah. Firman yang harusnya dimasuk dalam hati manusia. Dalam contoh kerajaan Allah tadi. Nah, sekarang penjelasannya begini. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang diwartakan tadi, udah tidak mengerti, tidak tahu dan tidak mau tahu. Inilah dia, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau dalam bacaan kitab sucinya itu, burung datang kemudian memakan benih itu. Ya, tidak sampai tumbuh lah, udah dimakan duluan. Nah, begitu. Jadi ini mau mengandaikan adalah orang yang tidak mengerti firman. Kemudian datanglah si jahat, ini mau mengandaikan iblis, merampas firman itu, dan orang itu tidak diselamatkan. Nah, gitu. Orang itu tidak diselamatkan. Karena dia tidak sempat dan tidak tahu, tidak mau tahu bahkan, gitu ya. Ini mau mengandaikan orang seperti itu. Kemudian benih yang jatuh di tanah bebatuan, tanah yang berbatu. Ini mau mengandaikan atau melambangkan seseorang dengan hati yang mau menerima firman, mau menerima perkataan orang-orang yang mengajaknya untuk melakukan kebaikan, mau menerimanya. Nah, gitu. Nah, kita lihat sekarang, misalnya tanaman yang tumbuh di tanah bebatuan, ada tanahnya, di tanah bebatuan itu ada tanahnya. Nah, tanaman itu dapat tumbuh, namun akarnya tidak kuat, tidak sampai menancap dalam ke tanah. Karena apa tadi? Tanahnya bebatuan. Nah, jadi di sini mau melambangkan hati orang yang dia mau mendengar, mau menerima, namun tidak kuat. Dia tidak tahan dengan pencobaan, gitu. Tidak kuat.
Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman, maka dia dengan mudah meninggalkan keyakinan atau agamanya. Gitu. Ini untuk mengistilahkan orang yang beriman setengah-setengah, orang yang mengaku dirinya, aku ini orang Katolik loh, gitu. Aku rajin berdoa loh, gitu. Dia ngomongnya begitu. Tapi tiba-tiba tetapi ketika dia masuk dalam pergaulan, dia tahu, oh ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus, ada yang lebih indah lagi. Udah tinggalkan saja yang itu tadi. Gitu. Lupa segalanya. Lupa keyakinannya, lupa berdoa. Gitu. Inilah dia orang yang diandaikan dengan benih yang jatuh di tanah bebatuan. Kemudian yang berikutnya, benih yang jatuh di semak berduri. Nah, kalau dalam bacaan kitab sucinya itu, benih ini jatuh di semak. Anak-anak tahu kan? Semak, tanaman semak-semak, tahu? Tahu. Itu tanaman semak ini rumput yang tak terawat dan mulai rimbun sekali gitu. Udah rumput, rimbun dan berduri lagi, gitu ya. Nah, gitu. Jadi benih ini jatuh di situ sampai juga di tanah. Tapi dia tumbuh di antara semak-semak berduri itu. Nah, ketika benih ini tumbuh, semak ini juga semakin banyak dan menghimpit benih tadi sampai mati, tidak kuat. Karena tanaman semak-semaknya lebih banyak daripada benih tadi. Nah, ini Yesus melambangkan hati orang yang mendengarkan firman, mau mendengarkan. Namun ini mau mencontohkan orang-orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya rajin, mengaku dirinya taat, tetapi hal-hal duniawi, di sini yang dimaksudkan hal-hal duniawi ini adalah segala macam kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi itu alat-alat, salah satunya alat-alat gadget. Ya, itu yang selalu mempermudah hidup kita. Misalnya ada GoFood, GoSend, segala macam itu. Ada game, itu ya. Ada aplikasi yang mempermudah banyak untuk untuk kita memudahkan segala macam mempermudah kehidupan kita. Banyak segala macam itu. Jadi bukan hanya itu saja. Yang menjadi kekhawatiran di sini adalah dengan segala macam kemudahan itu, kita lalu melupakan iman kita. Ya, kita lalu melupakan iman kita. Kita lalu melupakan bahwa kita ini ternyata memerlukan Tuhan. Segala sesuatu yang ada ini sekarang itu atas berkat semua dari Tuhan. Manusia diberi keterampilan, pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya. Itu semua berasal dari Tuhan. Maka manusia itu cerdas, bisa mengembangkan pengetahuannya, bisa mengembangkan kecerdasannya. Nah, dengan kecerdasan itu akhirnya menguasai diri manusia itu sendiri. Gitu, terjebak dengan ilmu pengetahuan, terjebak dengan kemajuan-kemajuan itu, merasa dirinya serba bisa, merasa dirinya serba mampu, ya sudah, tidak perlu Tuhan lagi, tidak perlu berdoa lagi, gitu. Nah, mungkin anak-anak masih ingat di pertemuan yang lalu Pak Guru pernah menceritakan ada satu aliran yang namanya aliran saintis, gitu. Pernah mendengar atau masih ingat yang Pak Guru ceritakan di semester yang lalu? Aliran saintis itu orang-orang yang hanya mempercayai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu-satunya penyokong hidup manusia. Kalau iman, kepercayaan mereka berdoa kepada Tuhan itu masih tidak bisa diteliti, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah menurut mereka. Ya, mereka percaya dengan adanya pengetahuan. Mereka bisa membuat robot yang bisa mengerjakan pekerjaan. Mereka melupakan itu. Jadi aliran ini ada dan nyata.
Ini salah satu aliran yang salah satunya yang melupakan Tuhan, gitu. Ini yang diibaratkan dengan benih yang jatuh di semak berduri. Dia mau mendengarkan, tapi ada yang lebih menggoda dia untuk meninggalkan imannya. Begitu ya. Nah, ini Yesus mengingatkan dengan hal-hal seperti itu. Kemudian, benih yang baik. Nah, benih yang baik itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini melambangkan hati orang yang mau mendengarkan firman, mengerti, menyambut firman, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa juga menghindari, gini ya, ingat baik-baik, tanpa menghindari kemajuan-kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tetap, Pak Guru yakin anak-anak dan keluarga juga tetap memanfaatkan teknologi untuk kemudahan hidup. Tapi juga tidak melupakan iman kita. Nah, ini dia baru yang diibaratkan dengan benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini kita, Pak Guru yakin kita semuanya seperti ini. Mudah-mudahan kita seperti ini. Jangan sampai terjebak dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya melupakan iman kita sendiri. Nah, jadi ini yang mau Yesus jelaskan lewat perumpamaan tentang seorang penabur. Ada yang mau berkomentar dengan perumpamaan ini? Silahkan. Sebelum kita lanjut. Ada yang mau bertanya atau berkomentar tentang penjelasan Pak Guru tadi? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya. Ah, ini sudah waktu ya, yang di salah satu video yang Pak Guru kirimkan. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari ke-6 video yang minggu lalu Pak Guru minta kalian lihat. Sudah lihat semuanya ya? Pak Guru waktu itu mengirimkan linknya. Mudah-mudahan semua sudah lihat. Nah, mudah-mudahan semua sudah lihat. Sebentar. Kita ini Pak Guru stop share screen-nya. Pak Guru akan share bagian yang menunjukkan link biar tahu judulnya. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini yang waktu itu Pak Guru kirimkan. Ini yang waktu itu Pak Guru kirimkan. Contoh perumpamaan dan contoh mukjizat. Nah, contoh perumpamaan dan contoh mukjizat. Masih bisa terbaca ya? Masih, Pak. Ya, biar agak besar, Pak Guru besarkan dikit. Oke. Nah, yang pertama, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Pak Guru beri kesempatan kepada kalian. Ini perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini menceritakan tentang apa? Siapa yang mau memberitahukan kita semua di sini? Oh, Jorge, silahkan. Itu tentang orang Samaria yang berbaik hati. Ya, itu ceritanya bagaimana? Kenapa disebut orang Samaria itu baik hati? Kisahnya bagaimana? Itu Pak. Oke. Oke, baik. Agak melupa ya Jorge ya. Siapa yang mau bantu Jorge? Felicia, silakan Felicia. Ini perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, ini judulnya. Isi dari video yang waktu itu kita lihat itu menceritakan bagaimana ceritakannya. Silakan Felicia.
menceritakan tentang seseorang yang terjatuh di tepi tebing. Ia terluka dan pingsan, di mana di situ ada beberapa orang yang di kota tersebut disebut taat beragama, tapi ketika melihat orang tersebut hanya melewati begitu saja, lalu tidak menolongnya. Kemudian ada seorang Samaria yang sedang lewat membawa unta, lalu melihat orang yang terluka itu dengan belas kasihan, ia mengobatinya, menutupi luka-lukanya, kemudian menaikkannya ke atas unta atau ke ledengnya, lupa. Ya. Lalu dibawa ke kota, kemudian kemudian dititipkan ke sebuah penginapan. Kemudian memberikan uang kepada pemilik penginapan tersebut untuk merawat orang yang terluka di tepi tebing tadi. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Felicia. Lengkap. Yang Felicia jelaskan tadi, ceritakan tadi lengkap, ya. Nah, jadi Pak Guru hanya menambahkan saja. Jadi Yesus membuat perumpamaan tentang judulnya orang Samaria ini. Yesus sebetulnya mau memberitahukan dalam kelompok-kelompok bangsa Yahudi pada waktu itu, orang Samaria ini adalah salah satu kelompok yang dijauhi. Ya, orang Samaria ini adalah salah satu kelompok yang dijauhi karena orang Samaria ini dianggap sebagai orang yang hidup tidak berarti, tidak memiliki peran aktif dalam negara, dalam wilayah. Bahkan dapat menjadi penjahat begitu. Orang Samaria. Jadi mereka ini selalu dihindari. Orang Samaria ini selalu dihindari. Nah, Yesus Samaria, Nikolas bukan Samarinda. Jadi Yesus di sini membuat perumpamaan sekaligus untuk mengangkat tentang orang Samaria ini bahwa semua orang itu sama, gitu. Setiap orang itu sama, maka dibuatlah kisah tentang itu untuk menjelaskan bahwa dalam setiap kehidupan tidak ada perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan dalam tingkat kehidupan ekonomi maupun dalam politik, dalam kehidupan pada waktu itu. Gini. Jadi seperti yang Felicia ceritakan tadi, ada orang yang mau keluar. Kalau dalam video diceritakan dia ini membawa banyak sekali barang, mau pergi keluar kota kah kemana gitu. Tiba-tiba dalam perjalanan dia dirampok. Bukan hanya barang-barangnya diambil, dia dihabisi sampai sekarat, gitu, dipukul lah segala macam sampai sekarat. Nah, dia dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Lewatlah beberapa orang di situ. Lewatlah beberapa orang. Yang pertama yang lewat ini adalah tadi yang Felicia sebutkan tadi, orang itu sebutannya adalah orang Lewi. Nah, di sini orang Lewi. Lewi ini salah satu juga dari kelompok bangsa Yahudi. Lewi ini tugasnya dalam kelompok bangsa Yahudi ini adalah orang yang sebetulnya mereka taat beragama, dan memang taat beragama. Tugasnya juga salah satu mengurusi peribadatan dalam bait Allah. Lewi, kaum Lewi. Disebut juga kaum mereka bertugas untuk menagih pajak. Gitu, kaum Lewi ini. Jadi ini golongan-golongan orang yang termasuk golongan kaya. Gitu ya. Penagih pajak. Dia hanya lewat saja, bahkan berusaha menghindari. Lalu lewat lagi yang disebut sebagai imam. Dalam kelompok Yahudi juga ada kelompok imam. Imam ini yang bertugas langsung di bait Allah. Kalau disebut imam artinya langsung kita berpikiran orang ini pasti taat sekali beragama. Orang ini pasti taat sekali dalam peribadatan. Betul, dalam kelompok Yahudi mereka ini dihormati karena taat beribadah. Mereka mengurusi semua peribadatan di bait Allah. Gitu. Namun Yesus mencoba untuk memperbaiki situasi itu, bahwa yang mereka hormati terhadap imam-imam itu, mereka juga sebetulnya para imam ini salah. Mereka minta dihormati, begitu. Mereka minta dihormati. Nah, terbukti di situ Yesus membuat cerita
Yesus bercerita di situ bahwa ada orang yang memerlukan bantuan, imam ini tidak membantu, gitu, tidak membantu. Nah, tapi lewatlah di situ seseorang yang akan pergi jauh juga. Seseorang akan pergi jauh juga, tapi dia bantu. Dia bantu. Orang ini adalah orang Samaria. Orang yang sebetulnya mereka anggap sebagai orang yang harus dihindari. Orang yang berbahaya, kelompok-kelompok berbahaya. Tapi orang inilah yang membantu berbuat kebaikan. Gitu, ini tentang orang Samaria. Baik, yang kedua, kita lihat judul yang kedua tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, ini kisah ini populer di kitab suci dan populer juga diceritakan dalam sekolah-sekolah minggu biasanya. Nah, siapa yang bisa menceritakan ulang tentang kisah anak yang hilang ini? Singkat saja, tidak perlu secara detail, singkat saja. Siapa yang masih ingat kisah tentang anak yang hilang? Tidak ada yang ingat? Ingat, Pak. Oh, ingat. Oh ya benar. Felicia ingat, tapi Felicia sudah tadi. Yang lain? Boleh yang lain? Jorge mau coba lagi? Frank mau coba, Frank? Bapak. Nah, coba itu. Coba ceritakan ulang tentang kisah anak yang hilang. Nah, ini hilang. Menceritakan tentang apa? Oh, aku ingat. Ingat. Oke, boleh silakan berbagi. Itu kan ada bapaknya. Terus habis itu ada dua adiknya sama apa kakaknya ya. Terus? Habis itu kan adiknya itu kan itu kan kayak dikasih kesenangan gitu. Terus habis itu kakaknya nggak terima, kok cuma dia yang dikasih kesenangan, tapi itu kakaknya enggak gitu. Terus? Nah, terus aku lupa lah. Setelah bagian itu. Oke, baik. Yang jelas adiknya pergi merantau. Oke, yang jelas adiknya pergi merantau. Merantaunya mungkin merantau pergi ke Tanjung Hulu kah, ke Sungai Jawi kah, misalnya merantau ke situ. Dia berasal dari Sungai Raya Dalam merantau ke Tanjung Hulu misalnya begitu ya, Jorge ya. Baik, terima kasih Jorge. Ini Jorge sudah memulai kisah tentang anak yang hilang. Kisah tentang anak yang hilang. Jadi di situ memang benar ada dua orang kakak beradik. Ya, di situ tidak diceritakan mamanya yang mana. Yang jelas diceritakan dalam kitab suci itu di kitab suci itu hanya ada papanya dan dua orang kakak beradik. Nah, gitu. Yang satu, yang si bungsu ini diceritakan memiliki sifat agak malas, tapi dia pengen dipenuhi semua permintaannya. Yang kedua, abangnya ini diceritakan rajin, suka membantu, tapi di akhir cerita dia merasa iri gitu. Nah, gitu. Nah, dalam kisahnya si bungsu tadi dia mau semua harta warisan bagiannya itu dikasih ke dia. Ternyata papanya kasih juga, mengabulkan semua permintaan si bungsu tadi. Nah, si bungsu tadi merasa bahwa dirinya punya banyak harta, diajaknya lah teman-teman pergi entah kemana, pokoknya keluar kota, kemudian pergi ke tempat keramaian, pergi ke tempat hiburan, pokoknya mempoya-poyakan apa yang diberikan, apa yang dia miliki. Suatu ketika yang namanya harta kalau tidak tidak dikembangkan, tidak diusahakan, tidak akan bertambah, bahkan sampai habis. Inilah yang terjadi.
Habis sudah. Nah, gitu. Dan teman-temannya meninggalkan dia. Nah, dasar memang teman-temannya ini, waktu dia masih banyak harta, dia ditemani, ketika dia sudah tidak ada lagi hartanya, ditinggalkan. Ya ini iya. Akhirnya tinggallah dia sendiri di situ, di tempat orang lain. Dan kebetulan di tempat itu sedang dilanda bencana kelaparan. Bencana kelaparan gitu. Siang bolong, jadi udah siang bolong lagi. Si anak tadi, si bungsu tadi itu berjalan dengan perut keroncongan. Sambil berpikir, aduh, kenapa aku bisa lapar sekali ini, katanya. Kalau aku ada di rumahku tidak akan bisa selapar ini, dia bilang. Lapar sekali, mungkin sampai dangdutan kali cacing-cacing dalam perutnya. Nah, jadi begitu. Sampai sampai dia berjalan, dia melewati kandang-kandang babi. Nah, gitu. Dia lewat kandang babi. Dia melihat babi-babi di situ enak sekali makannya. Berhenti sejenak dia di depan kandang babi itu. Dia berpikir, kalau aku ambil ampas makanan babi itu dan ku makan, gimana ya rasanya ya? Nah, gitu. Dia berpikir begitu. Hampir dia ambil ampas makanan babi itu, tapi dia berpikir lagi, aduh, itu kan makanan babi gitu. Udahlah, aku mau pulang saja. Nah, tapi kalau aku pulang, matilah aku dibunuh bapakku, katanya. Nah, dia bingung gimana caranya. Kalau dia tidak pulang, dia akan mati kelaparan. Kalau dia pulang, dia akan mati dibunuh oleh papanya. Dia berpikir begitu. Udahlah, aku pulang saja, siapa tahu papa tidak jadi membunuh aku, dia bilang. Dia hanya berpikiran begitu. Dan dia pulang dengan segala resiko yang akan dia tanggung. Pulanglah dia. Nah, dari kejauhan dia pulang dengan udah kayak orang mabuk begitu jalannya karena kelaparan, di tengah terik matahari lagi. Dari rumah papanya melihat, loh, kok kayak anakku, katanya, ada tompelnya di pipi gitu. Nah, dia melihat di situ. Oh iya, benar anakku, sekarang sudah botak, dia bilang. Kenapa ada di sini? Alah, saya kira kamu sudah mati, kamu sudah hilang. Sekarang datang lagi. Anakku, dipeluknya anaknya. Si anaknya bingung. Kok papa tidak membunuh aku ya, katanya. Sambil dalam pelukan papanya. Anakku, kemana saja kamu selama ini, katanya. Papa rindu sekali denganmu. Ayo kita masuk, ayo kita masuk. Kebetulan papanya ini masih jadi orang kaya. Woi pelayan, sini. Layani anakku, dia baru datang. Saya kira dia ini sudah hilang, sudah tidak akan kembali lagi. Ternyata kembali. Kepalanya botak, perutnya buncit, dan seterusnya itu. Oh, jadi dia kelaparan begitu ya. Dia kemudian melihat di situ anaknya, diminta pelayan untuk melayani dia, berikan pakaian yang terbaik. Kita sekarang pesta. Potong binatang yang akan kita pestakan itu juga, yang kita jadikan makanan untuk pesta. Bunyikan musik. Kita akan memestakan anakku. Ributlah di situ. Sementara itu abangnya tadi baru pulang dari ladang. Gitu. Jadi dari kejauhan dia mendengar, kok bunyi suara musik ya? Ada apa ini? Dia bertanya dan orang-orang di situ, ada apa? Itu loh adikmu, katanya. Adikmu yang udah lama tidak datang, yang sudah dikira hilang, sudah dikira mati, datang lagi. Papamu memestakan dia. Wah lama, aku udah lama di rumah, kenapa tidak dipestakan, kata si abangnya tadi. Datanglah dia cepat-cepat ke tempat papanya tadi. Apa? Oh ini tidak bisa, katanya. Kenapa? Si dia, katanya, dia tunjuk adiknya tadi, si dia udah menghabiskan harta papa, sekarang papa pestakan dia. Aku yang tiap hari di rumah papa tidak pestakan satu ekor pun anak lembu, papa tidak berikan aku untuk pesta dan teman-teman. Waduh, kamu ini, kata papanya, kamu ini kan tinggal di rumah sehari-hari dengan papa ya, kamu bebas saja, kalau kamu mau pesta, pesta saja, ambil, pergi sana dan teman-temanmu. Kenapa kamu tidak melakukannya? Sekarang lihat, adikmu itu sudah lama tidak kembali, kita sudah mengira dia mati, tidak akan kembali lagi. Tapi sekarang kembali, dia masih hidup. Kita syukuri, kita pestakan dia.
Ini yang penting, kata papanya. Ya sudah, abangnya tadi, ayolah papa kita pesta. Saya nyanyi katanya. Dia karaokean juga ternyata, ngajak prank dia karaokean. Nah, begitu. Nah, itu kisahnya. Jadi kisah anak yang hilang. Poin yang mau diambil dari kisah anak yang hilang ini adalah tentang pertobatan. Ya, poin yang diambil dari anak yang hilang ini adalah pertobatan. Jadi, bagi Allah, seseorang bagaimanapun dosanya, disebut itu dosa besar, dosa berat, jika dia mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, kembali ke jalan yang benar, dan tidak melakukan kesalahan lagi, pengampunan ada untuknya. Begitu. Pengampunan akan diberikan kepadanya. Begitu juga tadi contohnya si anak yang hilang tadi. Ya. Walaupun dia sudah kurus kering tapi perutnya buncit, dia tetap diampuni. Begitu. Dia tetap diberikan pengampunan. Papanya tadi sebagai sosok Allah, anaknya yang hilang tadi sebagai sosok manusia yang berdosa. Begitu. Nah, Yesus membuat contoh perumpamaan seperti itu. Ya. Baik, ini perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang ketiga, perumpamaan tentang 10 gadis. Kalau di kitab suci ini judulnya, Pak Guru tidak mengambil kata tentang perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana dan 10 gadis bodoh gitu ya. Judul di kitab suci ya, kalau pernah melihatnya ya. Gitu. Jadi Pak Guru agak agak ekstrim juga sebutnya bahasa di kitab suci di situ. Jadi Pak Guru hanya menggunakan kalimat perumpamaan tentang 10 gadis, begitu ya. Siapa yang masih ingat ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh, Elizabeth Gisela. Boleh, silahkan. Singkat saja boleh, silahkan. Jadi itu kan Pak, ada ceritanya tuh kan 10 gadis yang harus menyambut mempelai prianya Pak. Bukan mereka yang menikah sih. Tapi cuma menyambut. Nah, lalu kan mereka tuh sebenarnya kan harus jambut pakai pelita. Nah, lalu yang gadis bijaksana nih kan ada 5. Mereka tuh sambil bawa minyaknya juga Pak, sambil bawa pelita. Nah, lalu yang gadis bodoh tuh tak bawa minyaknya Pak, hanya bawa pelita. Lalu kan karena mempelai laki-lakinya tidak datang, lalu mereka sampai malam pun tertidur lah kan. Lalu tiba-tiba orang-orang teriak-teriak. Mempelai laki-laki datang, song-songan dia kan. Nah, lalu pelita mereka semuanya tuh udah hampir padam. Lalu gadis yang bijaksananya kan pasti isi pelitanya pakai minyak lah kan Pak. Nah, lalu gadis yang bodoh tuh kan tak bawa minyak, jadi mereka tuh mau minta sama yang gadis bijaksana. Lalu tapi gadis bijaksana bilang nanti tidak cukup, mending kalian pergi beli ya. Lalu tapi kan udah terlambat Pak, pas gadis bodohnya udah sampai, gadis bijaksananya kan semuanya udah masuk, pintunya udah tertutup. Lalu gadis bodohnya tuh bilang, buka pintunya, lalu pemilik pestanya bilang sebenarnya aku tuh tak tahu kalian semua. Oke. Ya. Jadi ceritanya tuh sebenarnya menceritakan tentang akhir zaman Pak. Jadi di akhir zaman kita tuh udah tak bisa ngapa-ngapain Pak, tak bisa baca Injil atau tak bisa baca kitab suci. Jadi kita tuh udah harus siap-siap Pak sejak sekarang. Kita tuh tak boleh berbuat dosa lagi Pak. Berbuat dosa pun harus bertobat Pak. Jadi gitu Pak. Yes. Luar biasa ini. Kasih dong tepuk tangan untuk Ella ya. Terima kasih. Luar biasa ini. Pak Guru minta dia ceritakan sekaligus Elizabeth Gisela ceritakan langsung ke maknanya ya. Betul ya. Terima kasih sekali lagi. Jadi perumpamaan tentang 10 gadis ini untuk menceritakan sekaligus mengingatkan kita ya tentang berjaga-jaga gitu, tentang berjaga-jaga. Kita tidak tahu ya, seperti yang Ella katakan tadi, kita tidak tahu kapan waktu, jamnya, menitnya akan datang tentang akhir zaman itu. Ya, kita tidak berbicara dulu tentang akhir zaman. Kita berbicara dulu tentang hidup kita. Kita tidak hidup selamanya, gitu. Kita tidak tahu Tuhan mengambil nyawa kita kapan. Nah, sebelum Tuhan selesaikan nyawa kita itu, kata kasarnya ya, maaf. Jadi, sebelum Tuhan mengambil hidup kita, kita juga sudah harus siap. Gitu, kita sudah harus siap. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang akhir zaman. Jadi, kita berbicara tentang hidup diri kita sendiri. Kalau kita belum siap, tapi Tuhan sudah mengambil hidup kita, ya sudah. Berarti tempat kita bukan dalam keabadian surga.
jiwa kita tersiksa dalam api neraka. Begitu. Jadi dari sekarang kita siap-siaplah. Kita bijaksana seperti 10 gadis yang bijaksana yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki dengan persiapan-persiapan itu. Kalau mereka tadi persiapan dengan minyak, kita persiapan dengan kebaikan-kebaikan kita. Selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu. Jangan lupa itu. Kan Pak Guru selalu mengingatkan, dalam 24 jam sisihkan waktu untuk Tuhan. Itu pesan Pak Guru ya. Baik, ini untuk penutup. Jadi sudah lewat 2 menit. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih juga orang tua kalau ada yang ikut bergabung dalam pembelajaran ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga hari ini ada beberapa bagian atau ada bagian-bagian yang dapat kita ambil maknanya. Mari kita tutup pertemuan ini. Pak Guru mau minta tolong Charlotta boleh pimpin kita berdoa? Boleh Pak. Iya, Salam Maria. Silahkan, boleh. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Charlotta. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Bye-bye. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa. Ya.